Fondasi utama pernikahan adalah kepercayaan. Perselingkuhan tentunya meruntuhkan fondasi ini secara instan, membuat pasangan yang dikhianati sulit untuk percaya kembali, tidak hanya kepada pasangannya, tetapi juga kepada orang lain. Dalam film ini akan menceritakan tentang kisah nyata kehancuran yang dialami oleh sebuah keluarga di mana sang suami direbut seorang pelakor dengan menggunakan ilmu hitam. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe dan aktifkan loncengnya ya agar channel ini bisa terus berkembang. Kehidupan pasangan suami istri Pak Edi Hasibuan dan Bu Jumiati begitu rukun dan bahagia bersama dengan kedua anak mereka, yaitu Vita dan Dwi. Vita adalah anak gadis yang masih duduk di bangku SMP, sedangkan adiknya Dwi adalah siswa SD yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola. Di kehidupan sehari-hari, Pak Edi disibukkan dengan pekerjaannya sebagai PNS, sedangkan Bu Jumiati membuka usaha salon demi membantu perekonomian keluarga, di mana usahanya itu sangatlah maju dan mempunyai banyak pelanggan setia. Ada tamu yang baru datang lagi, katanya mau minta potong sama ibu. Masih mau diterima nggak? Kondisi ini membuat Bu Jumiati semakin sibuk bekerja di salon, sehingga setiap hari Vita dan Dwi lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan bapaknya. Suatu ketika, Vita membantu memasak sebuah masakan yang sangat disukai oleh bapaknya, yaitu ikan nila kuah kuning. Di mana saat itu Vita berjanji jika besar nanti ia akan memasakkan sendiri untuk bapaknya. Pokoknya Vita janji, kalau Vita udah gede, gantian Vita yang masakin papa ikan nila kuah kuning. Janji ya, Guru? Janji. Cuci lah tangan dulu. Udah cuci. Suatu hari di saat akhir pekan, Vita diminta untuk menemani Dwi ke pertandingan sepak bola, sebab sang bapak akan beres-beres rumah, sedangkan ibunya sibuk kerja di salon. Saat itu, Vita nampak begitu kesal. Ia sampai berkata, kenapa bukan bapaknya saja yang mengantar, dan ibu nggak usah kerja di salon di saat akhir pekan. Untungnya, Pak Edi bisa menenangkan hati anak gadisnya itu dengan mengatakan ibu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Gitu, cantik. Mama kerja untuk kalian juga. Kalau salon mama maju, bagus. Udah, Pak. Dah. Singkatnya, di saat pertandingan sedang berlangsung, Vita berkata kepada Dwi bahwa ia akan pulang sebentar ke rumah karena ia merasa sakit perut. Kakak sakit perut mau balik ke rumah dulu. Kamu jangan kemana-mana sampai kakak balik, ya? Dan setibanya di rumah, Vita mendengar suara desahan asing dari kamar orang tuanya. Saat pintu dibuka, Vita begitu syok melihat bapaknya sedang ikeh-ikeh dengan seorang wanita berambut pendek. Demikian juga Pak Edi. Ia sangat terkejut sebab aksi gilanya itu ketahuan. Ia lalu mengejar Vita yang berlari menuju pintu rumah. Saat itu, Pak Edi mengancam dan menampar Vita supaya tidak memberitahukan kejadian itu pada ibunya. Awas ya, kalau mama sampai tahu. Dimulai saat itu, hubungan mereka berdua pun menjadi tidak harmonis. Bisa saja Pak Edi melakukan perselingkuhan sebab ia kurang dinafkahi batin oleh istrinya yang sibuk bekerja. Menafkahi batin dipandang sebagai kewajiban bersama antara suami dan istri, di mana pemenuhan kebutuhan seksual dan emosional adalah bagian integral dari kehidupan perkawinan yang sehat dan harmonis. 3 bulan kemudian, Pak Edi ditugaskan untuk dinas luar kota selama 1 minggu ke Palangkaraya, di mana terlihat hanya Vita yang tidak begitu peduli melihat kepergian tugas bapaknya.
Selama Pak Edi tidak ada di rumah, kehidupan Bu Jumiati dan anak-anaknya berjalan seperti biasa dengan rutinitas mereka masing-masing. Hingga tanpa terasa, Dwi sudah berusia 8 tahun dan Vita sudah naik kelas 3 SMP, masuk peringkat 10 besar di kelas. Bu Jumiati pun merayakannya dengan liburan di pantai. Semoga aku jadi pemain bola yang hebat. Amin. Selepas pulang liburan, Pak Burhan dan istrinya yang tinggal di sebelah rumah mulai curiga dan bertanya mengenai kabar Pak Edi, di mana Bu Jumiati mengatakan kalau suaminya itu dalam waktu seminggu lagi akan pulang. Nanti kalau Pak Edi sudah kembali, saya sampaikan untuk mampir ke rumah Pak Burhan. Kemudian di tengah malam, Vita terbangun sebab ia kembali mendengar suara desahan dari kamar orang tuanya. Akan tetapi setelah dibuka tak ada siapapun dan Vita kemudian menuju keluar rumah untuk mencari ibunya, di mana secara mengejutkan ibunya ditemukan berada di atas pohon dengan tali terikat di leher. Kemudian ibunya loncat dan meninggoy dengan posisi tergantung. Kemudian dari dalam rumah, Pak Edi dan selingkuhannya menyaksikan kejadian itu. Untungnya peristiwa itu hanyalah mimpi buruk yang Vita alami. Keesokannya, kecurigaan kembali datang dari para tetangga, terutama Pak Burhan dan istrinya, sebab Pak Edi ternyata sudah lebih dari 1 tahun tidak pulang ke rumah sama sekali. Jadi sebetulnya kami dan tetangga-tetangga itu sudah lama curiga, Mbak. Akhirnya kami juga berpikir tidak ada Pak Edi selama ini tuh karena udah pisah sama Baju. Bu Jumiati kemudian tersadar jika memang suaminya itu tak pernah pulang semenjak pergi dinas ke Palangkaraya. Pak Burhan awalnya menyangka jika Bu Jumiati dan Pak Edi sudah bercerai, tapi dugaan tersebut dibantah sebab tidak ada perceraian sama sekali. Kok bisa ya, Ma? Kita nggak sadar. Terus, sekarang Papa di mana, Ma? Keesokan harinya, Pak Edi tiba-tiba muncul di depan rumah dan disambut oleh Dwi yang rindu akan sang bapak. Setelah Vita dan Dwi berangkat sekolah, Bu Jumiati langsung menginterogasi dan meminta kejelasan dari suaminya itu yang baru muncul setelah 1,5 tahun hilang tanpa kabar. Pak Edi hanya diam dan sibuk mencari sertifikat tanah di lemari yang akan ia gadaikan untuk modal usaha. Bu Jumiati semakin kesal dan marah karena suaminya itu seenaknya saja datang dan mau mengambil warisan orang tuanya tanpa izin. Usai pertengkaran itu, Pak Edi kemudian pergi meninggalkan rumah. Pak, kamu mau kemana lagi? Melihat peristiwa yang menimpa keluarga Bu Jumiati, Pak Burhan khawatir telah terjadi sesuatu dalam rumah tangga mereka. Sehingga ia menyarankan Bu Jumiati menemui Ustadz Ahmad untuk menanyakan tentang keanehan yang dialami keluarganya. Setelah ini Mama mau ke Pak Ustadz. Ya, Ma. Tanpa pikir panjang, Bu Jumiati ditemani Vita langsung menuju ke tempat kediaman Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz sudah mengetahui situasi yang dialami keluarga Bu Jumiati. Selama ini, nyatanya Pak Edi selalu pulang, tapi pulang ke rumah seseorang yang menyerupai Bu Jumiati. Dari buku yang Pak Ustadz baca, sepertinya Bu Jumiati terkena gendam atau guna-guna Sabdo Pandito Ratu dari seorang pelakor yang sedang bersamanya. Selama ini suami ibu tuh pulang, tapi pulangnya bukan ke rumah ibu, melainkan ke rumah seseorang yang menyerupai ibu. Si pelakor itu sangat menginginkan Pak Edi. Mata dan hatinya dibuat tertutup. Keluarga Bu Jumiati juga dibuat jauh dan asing bagi Pak Edi. Scene kemudian berpindah, diperlihatkan bagaimana sang pelakor mendapatkan ilmu pemikat Sabdo Pandito Ratu. Selama 3 hari 3 malam, ia harus melakukan tapa geni. Jika selama itu ada binatang buas dan berbisa, ia harus bertahan dan tidak boleh merasa takut. Jika nanti
ada binatang-binatang berbisa dan buas mendatangimu. Kamu harus bertahan dan tidak boleh merasa takut. Dan setelah melewati tahapan itu, si pelakor sudah menguasai ilmu hitam tersebut, di mana laki-laki yang dia inginkan akan tunduk dan patuh kepadanya. Ia kemudian melakukan ritual melumuri wajahnya dengan darah ayam cemani untuk membuat wajahnya menyerupai Bu Jumiati di mata Pak Edi. Bu Jumiati kemudian bertanya bagaimana caranya supaya Pak Edi bisa lepas dari gendam tersebut, di mana Pak Ustadz meminta Bu Jumiati untuk melakukan sholat malam, zikir, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Segalanya. Salat tengah malam, zikir, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Segalanya. Hari demi hari terus berlalu. Sepulang sekolah, Vita dan Dwi pergi ke salon untuk meminta uang jajan kepada ibunya. Saat tiba di sana, Vita sangat terkejut melihat wanita berambut pendek yang jadi selingkuhan bapaknya itu keluar dari salon. Wanita itu bernama Rini, salah satu pelanggan setia dari sang ibu. Malam harinya selepas sholat, Bu Jumiati dan Vita mengalami serangkaian kejadian mistis di rumah. Foto pernikahan Bu Jumiati dan Pak Edi tiba-tiba kacanya retak. Tak hanya itu saja, Bu Jumiati merasakan panas yang tidak seperti biasanya. Salon juga mendadak sepi pelanggan. Semua karyawan khawatir jika salon milik Bu Jumiati menjadi target ritual orang yang tidak suka dengan usaha mereka. Salon kita pengunjungnya makin sepi, Bu. Kita curiganya. Kecurigaan mereka itu disebabkan karena adanya tanah merah atau tanah kuburan yang ditabur di depan salon, di mana setiap kali dibersihkan, tak lama kemudian tanah itu ada lagi. Tiap saya bersihin, nggak berapa lama balik lagi nih, Bu. Gimana saya nggak jadi curiga, Bu? Terus saya cari tahu. Ternyata ada, Bu, ritual untuk hancurin usaha orang dengan cara melempar tanah kuburan, Bu. Ustadz Ahmad juga membenarkan bahwa tanah yang ditabur adalah tanah kuburan yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan usaha orang lain. Benar, ini tanah kuburan. Dan biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan usaha atau bisnis orang lain. Untuk mengetahui siapa yang melakukan hal itu, Bu Jumiati menunggu di salon hingga larut malam. Dugaan para karyawan memanglah benar. Ada orang yang sengaja menabur tanah kuburan di depan salon saat tengah malam. Ketika diikuti, ternyata pelakunya adalah suaminya yang pergi bersama dengan selingkuhannya, Rini. Kejadian itu membuat Bu Jumiati semakin kecewa, sakit hati, dan juga kesal. Keesokan harinya, Bu Jumiati bersama kedua anaknya mendatangi tempat kerja Pak Edi untuk melaporkan perselingkuhan suaminya itu supaya mendapat hukuman yang berat. Dan fakta mengejutkan pun terkuak, di mana dari data yang ada di kantor, Pak Edi sudah menikah lagi dengan Rini dan melaporkan jika istri pertamanya Bu Jumiati sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat Bu Jumiati semakin emosi kepada Pak Edi yang tega membuang dirinya dan juga kedua anaknya demi wanita lain. Saya masih hidup, Pak. Saya belum mati. Edi, kamu tuh udah dibutain sama perempuan itu, tau gak? Diam! Sekarang balik kalian dari sini. Gak mau lagi aku lihat muka-muka kalian.
Tak kunjung mendapatkan hasil, Pak Edi dan selingkuhannya dibantu oleh sang dukun memanggil Kangjeng Ratu Demit untuk memohon supaya harta juga rumah Bu Jumiati menjadi miliknya. Selain itu, ia juga meminta kekayaan dan naik jabatan. Dan uang yang banyak, serta kedudukan di kantor saya. Tentunya itu merupakan hal yang mudah bagi Kangjeng Ratu Demit. Namun ada syaratnya, yaitu Pak Edi harus menumbalkan nyawa orang yang paling ia sayangi. Saya siap. Kita akan memiliki segala-galanya yang kita impikan. Kejadian mistis kembali dialami oleh keluarga Bu Jumiati. Di malam itu, ia mencium bau busuk di dalam rumahnya. Setelah diselidiki, bau itu berasal dari sosok demit wanita mengerikan yang berada di atas dinding rumahnya, membuat Bu Jumiati mimisan sampai jatuh pingsan. Kejadian mistis yang dialami Bu Jumiati membuat kondisi fisiknya semakin melemah. Maka dari itu, ia kembali menemui Ustadz Ahmad untuk meminta bantuan. Pak Ustadz memberikan selembar kertas yang berisi doa untuk dihafalkan. Ia juga berpesan setiap habis maghrib untuk menaburkan air beras dicampur garam kasar dan bawang di sekeliling rumah sambil membaca doa yang diberikan. Bu Jumiati juga diwajibkan untuk sholat malam dan setelah itu baca doanya. Mereka bertiga diwajibkan memperkuat iman dan takwa kepada Sang Pencipta selama 40 hari berturut-turut supaya ilmu hitam yang digunakan oleh Pak Edi dan selingkuhannya tidak lagi menyerang mereka. Lakukan sholat malam, setelah itu baca doanya. Lakukan terus selama 40 hari berturut-turut. Di malam kedua itu, setelah sholat malam, rumah Bu Jumiati diteror oleh Banaspati. Dalam kondisi ketakutan, mereka hanya bisa fokus untuk membaca doa yang diberikan dari Ustadz Ahmad. Kemudian di malam ketujuh, rumah Bu Jumiati diteror oleh udara panas, juga puluhan kalajengking yang berada di depan pintu. Seketika, Bu Jumiati mengingat pesan Pak Ustadz untuk melempar garam ke arah hewan-hewan itu. Di malam ke-13, ketika Bu Jumiati hendak mengambil air wudhu, tiba-tiba ia muntah darah. Namun setelah ditarik, rambut yang keluar. Kemudian di malam ke-30, perut Bu Jumiati tiba-tiba membesar dan merasakan sakit yang luar biasa. Ia bergegas masuk ke kamar mandi dan meminta kepada Vita untuk terus membacakan doa. Allahumma fa'anna Tak lama kemudian, darah hitam bercampur dengan cacing pun keluar dari dalam perutnya. Di malam ke-40, kondisi Bu Jumiati sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, Vita memohon kepada Pak Ustadz untuk mengecek kondisi rumahnya. Kemudian atas izin Allah, Pak Ustadz akan berupaya untuk membersihkan rumah dari makhluk-makhluk gaib. Setelah Bu Jumiati dipindahkan ke kamar Vita, Pak Ustadz merobek kasur di kamar Bu Jumiati dan mengeluarkan 2 bungkusan kain putih berisi benda-benda yang digunakan untuk menyantet Bu Jumiati. Ustadz Ahmad kemudian membakar benda-benda terkutuk itu. Ia juga meminta kepada Bu Jumiati untuk mengikhlaskan suaminya. Jangan sampai ada dendam dan mulailah dengan kehidupan yang baru. Ikhlaskan semuanya. Maafkan dia. Jangan ada dendam. Sucikan hati. Mulai lagi dengan hidup yang baru. Sehingga berkat bantuan Ustadz Ahmad, Bu Jumiati dan keluarganya terbebas dari ilmu hitam yang dikirim oleh Pak Edi dan Rini. Keesokannya di sekolah, Vita terpaksa tidak bisa mengikuti ujian sebab ia masih mempunyai tunggakan yang tak kunjung dibayar. Dan satu-satunya sumber penghasilan keluarga yaitu salon ibunya untuk sementara ditutup sebab Bu Jumiati sudah tidak mempunyai uang untuk membayar gaji karyawan.
Vita, Ia pun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada sang bapak dengan mengikutinya diam-diam saat pulang ke rumah. Namun sayang, respon Pak Edi sangatlah buruk dan mengusir Vita supaya tidak lagi mengganggu dirinya. Vita sampai disebut anak dogi oleh sang bapak, membuat Vita sakit hati dan kemarahannya itu dilampiaskan dengan mendatangi salon milik Rini. Kau bukan aku. Anak anjing kau. Pertengkaran pun tak bisa terhindarkan. Vita menampar Rini hingga berdarah. Kemudian, di saat Rini lari keluar menyeberang jalan, ia tertabrak sebuah motor. kamu nggak mau kita hidup bahagia? Sambil menangis, Rini mengatakan bahwa Vita tidak menginginkan Pak Edi dan Rini hidup bahagia. Tentunya, Pak Edi kembali mengusir secara paksa Vita sambil mengeluarkan kata-kata kasar seolah-olah ia memutus hubungan antara ayah dan anak. Pergi kau. Setan. Saat itu, Vita yang sudah emosi berkata bahwa ayahnya itu tidak akan bisa mati dengan tenang sebelum minta maaf dan sujud di kakinya. Tapi jangan harap Papa bisa mati dengan tenang sebelum minta maaf dan sujud di kaki aku. Sesampainya di rumah, Vita langsung memeluk ibunya, di mana Bu Jumiati meminta untuk melapangkan dada dan mengikhlaskan bapaknya. Ikhlasin ya, Nak. Suatu ketika saat belanja di pasar, secara kebetulan Bu Jumiati melihat ada Rini si pelakor. Bu Jumiati memutuskan untuk membuntutinya secara diam-diam, di mana Rini menuju ke seorang bandar kambing untuk membawa kambing hitam yang sudah ia pesan sebelumnya. Saya sudah siapkan untuk ibu. Ketika Bu Jumiati ketahuan mengikutinya, terjadi cekcok di antara kedua wanita itu, di mana Bu Jumiati berkata bahwa ia sudah mengikhlaskan suaminya, bilang kepada Pak Edi untuk menceraikannya dan jangan pernah mengganggu keluarganya lagi. Rini hanya berkata sudah terlambat sambil membawa pergi kambing hitam pesanannya. Sini. Ayo. Ada saya. Kemudian di malam harinya, ketika Vita pulang kemalaman, ia diganggu oleh suara makhluk halus yang memanggil-manggil namanya. Suasana seketika berubah mencekam, lampu jalan mendadak mati, dan tiba-tiba sosok hantu mengerikan merasuki tubuhnya. Kejadian mistis mulai dialami oleh Vita ketika sedang olahraga di sekolah. Vita menjerit kepanasan di sekujur tubuhnya. Ustadz Ahmad kembali dipanggil untuk menyembuhkan Vita yang diduga kuat terkena guna-guna. Kondisi Vita mulai membaik ketika Ustadz Ahmad meminta supaya Vita dimandikan menggunakan air garam sambil membaca doa. Dan doa paling mustajab adalah doa seorang ibu. Ibu harus kuat. Di malam harinya, Ustadz Ahmad mengadakan ruqyah untuk mengusir makhluk jahat yang bersemayam di dalam tubuh Vita. Di alam bawah sadarnya, arwah Vita dipanggil oleh demit yang telah merasukinya. Sedangkan tubuhnya kini dikuasai makhluk jahat yang dikirim oleh Pak Edi dan selingkuhannya. Kalian harus memotong kepala kambing hitam sebagai persembahan bagi setan yang akan membantumu membunuh keluargamu. Ustadz Ahmad dibantu oleh para tetangga terus melantunkan ayat-ayat suci untuk melawan ilmu hitam yang menguasai tubuh Vita. Kamu harus ikut saya. Vita hampir saja menjadi tumbal. Namun, kekuatan doa dari sang ibu dan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ritual ilmu hitam yang dilakukan Pak Edi dan selingkuhannya bisa digagalkan. Vita kamu! Pak Ustadz kemudian menjelaskan bahwa sepertinya Pak Edi sudah membuat perjanjian dengan iblis. Atas izin Allah, Pak Edi dan selingkuhannya tidak bisa menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dan saat ini, apa yang telah mereka tebar, itulah yang akan mereka tuai. Atas izin Allah, mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dan apa yang mereka tebar, akan mereka tuai.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu baginya, Dia Maha Kuasa atas segalanya. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz, Pak Edi dan Rini kini diserang balik oleh sesembahannya, sebab mereka berdua tidak bisa memberikan tumbal yang diminta. Maharatu Demit sangat murka kepada mereka berdua. Akibatnya, Rini diteror sang Maharatu ketika sedang bekerja di salonnya, membuat mukanya rusak seolah-olah Maharatu menyiksanya dengan menggunakan sebilah gunting. Begitupun dengan Pak Edi, ketika sedang bekerja di kantor, ia diteror sang Maharatu, membuatnya menjadi seperti orang gila, sampai akhirnya ia terjatuh dari tangga. Kepalanya terbentur tembok dan mengalami pendarahan yang luar biasa, membuat Pak Edi lumpuh untuk selamanya. 10 tahun kemudian, salon milik Bu Jumiati sudah kembali maju dan ramai pelanggan. Sang anak bungsu yaitu Dwi yang menyukai sepak bola sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Makasih ya, Bang. Happy ya. Dadah, Bang. Vita juga sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, berprofesi sebagai seorang guru PAUD yang sangat disayangi murid-murid lucunya. Ketika menemukan sebuah penjepit milik siswanya yang ketinggalan, seketika Vita teringat masa lalu, masa-masa di mana hubungan dengan bapaknya masih baik-baik saja. Vita mencari tahu keberadaan bapaknya. Kemudian, lewat sosmed Rini, ia menemukan alamat kemana ia harus pergi. Di sebuah gubuk tua, ia melihat bapaknya masih hidup, namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat itu, ia membawakan makanan kesukaan bapaknya, ikan nila kuah kuning, sesuai janji kepada bapaknya dahulu. Saat itu, ia merasa harus benar-benar merelakan masa lalunya dan memaafkan ayahnya. Ia kemudian menitipkan ayahnya yang lumpuh itu kepada Rini yang ditemuinya saat ia hendak pergi. Janji. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam film ini yaitu pentingnya keutuhan dan kekuatan cinta dalam keluarga, serta peringatan akan bahaya perselingkuhan dan menggunakan ilmu hitam. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam film ini yaitu pentingnya keutuhan dan kekuatan cinta dalam keluarga, serta peringatan akan bahaya perselingkuhan dan menggunakan ilmu hitam. Film ini diangkat dari kisah nyata, berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya terjerumus ke dalam praktik mistis untuk mencapai tujuan pribadi, terutama yang berkaitan dengan merusak kehidupan orang lain. Secara keseluruhan, Sihir Pelakor adalah film horor yang dibalut dengan isu sosial yang relevan, bertujuan untuk memberikan pesan moral tentang menjaga kesetiaan, menghindari perselingkuhan, dan pentingnya melindungi keluarga dari pengaruh negatif, baik yang nyata maupun yang sifatnya goib, dengan cara memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.